Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Waodes Sri Ramadan Tumada dengan NIM O1A120128 dari jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Hal Oleo. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Oke teman-teman, pada gangguan enzim pencernaan, di sini saya akan membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pencernaan secara umum. Yang kedua, proses yang terjadi pada organ-organ pencernaan. Yang ketiga, enzim yang terlibat pada setiap sistem pencernaan. Yang keempat, penyakit yang berkaitan dengan enzim sistem pencernaan. Yang kelima, bagaimana prinsip penyakit tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir, obat yang digunakan dalam penyakit yang berkaitan dengan enzim sistem pencernaan. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pencernaan secara umum. Apa sih pencernaan secara umum? Jadi, pencernaan secara umum adalah suatu proses pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh kita. Nah, di dalam pencernaan ada proses yang terjadi pada organ-organ pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut atau biasa disebut dengan oral. Pada rongga mulut terjadi proses pemecahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus bekerja dengan cara memindahkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerak peristaltik. Setelah kerongkongan, yang ketiga ada lambung atau ventriculus, di mana lambung ini bekerja dengan cara memproses makanan secara kimiawi oleh enzim renin, pepsin, lipase, dan HCl. Selanjutnya yang keempat ada usus halus atau intestinum. Pada usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selain penyerapan sari-sari makanan, di usus halus juga terjadi sekresi enzim. Nah, yang terakhir ada usus besar atau kolon. Pada usus besar terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi, di mana terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, setelah feses terbentuk, ada yang namanya gerak peristaltik, di mana gerak peristaltik akan mendorong feses menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu enzim yang terlibat pada setiap sistem pencernaan. Nah teman-teman, di sini saya sudah menampilkan tabel. Mungkin untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada tabel yang saya tampilkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki pokok pembahasan yang keempat, yaitu penyakit yang berkaitan dengan enzim pencernaan. Jadi teman-teman, di sini saya akan mengangkat penyakit MAG. Penyakit MAG adalah gejala penyakit yang berupa rasa nyeri atau panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Lalu, apa sih yang menyebabkan penyakit MAG? Jadi teman-teman, penyakit MAG disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan, sehingga dinding lambung tidak kuat menahan asam lambung sehingga menimbulkan luka. Penyakit MAG disebabkan juga oleh berbagai penyebab, antara lain gangguan daya gerak saluran cerna bagian atas dan adanya waktu pengosongan lambung yang terlambat, serta stres psikis. Baiklah teman-teman, kita memasuki pokok pembahasan yang keenam atau yang terakhir, yaitu obat yang digunakan pada penyakit MAG dan cara kerjanya. Nah, teman-teman, di sini saya memberikan salah satu contoh obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit MAG, yaitu obat antasida. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari obat antasida? Nah, pada obat antasida terdapat senyawa yang bertindak sebagai alkali basa, di mana alkali basa ini mampu menetralkan asam lambung, sehingga pH di dalam asam lambung kembali seimbang. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.